Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, nahdi nahdiyat, para masyayikh, para kiai, para ibunyai, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus jajaran Rais Majelis Ilmi, pimpinan cabang Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan, Al-Mukarram Dr. Andes Haji Isamuddin Maksum PDI. Tidak lupa juga kepada jajaran PC JKHNU, Ketua Dewan Organisasi. Tidak lupa juga kepada Ketua Pimpinan Anak Cabang Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Kecamatan sewilayah kerja PC JKHNU Kabupaten Pasuruan dan Hadir yang saya muliakan. Tidak lupa juga kepada Sohibul Makan wal Makanan, warga besar Ustadzah Riyadul Badi'ah TPQ Nur Asy'ari Rangge Gondang Wetan Pasuruan yang sangat kami muliakan. Mudah-mudahan jerih payah beliau menjadi panitia lokal yang dikomandari oleh Sekjen Ustaz MF Syaifuddin Adnan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan tenaga, materi dan lain sebagainya dikeluarkan, senantiasa diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tanpa menyebut nama satu persatu dari panjenengan semua, tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat al-fakir kepada para panjenengan, mari pertemuan pada pagi hari ini, pertama-tama mari kita melahirkan rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah dan ridhonya pada hari ini kita bisa ditakdirkan bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim untuk mengikuti acara halal bihalal dan rapat kerja cabang yang kedua, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2023 di TPQ Nur Asy'ari Rangge Gondang Wetan. Mudah-mudahan temu kita bersama senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dicintai sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dapat syafaat beliau. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini sebenarnya sudah di luar bulan Syawal. Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa sesuai rapat
yang lalu memang untuk kegiatan halal bihalal dan rakrab 2 PJ di IHNU Kabupaten Pasuruan itu di bulan Syawal, dan sudah menentukan tempat yaitu di Pondok Pesantren Darul Ulum Karangpandan. Akan tetapi karena ada sesuatu dan lain hal sehingga acara kita ditunda dan dilaksanakan pada hari ini di TPQ Nur Asy'ari Ragen Pondok. Ini semuanya takdir Allah yang berjalan. Al-insan bitadbir wallahu bitaqdir. Manusia hanya bisa berencana tapi Allah yang mentakdirkan. Jadi sekali lagi pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapat berkah dan rahmat dari Allah, barokah Al-Quran yang kita cintai, yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan ahlul Quran dan kelak di hari kiamat dapat syafaat Al-Quran, insyaallah. Amin. Yang perlu kami sampaikan sebelum saya melanjutkan sambutan atas nama Ketua BC 3NU. Pertama, Al-Fakir menyampaikan doa Ij'alallahu minal aizin wal faizin wal maghbulin wal maghfurin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan sebagai ibadah wajib setiap tahun di tahun ini dan semua ibadah-ibadah yang lain yang mengikuti senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghasilkan buah syawaliyah. Buah syawaliyah adalah buah ibadah yang berkualitas dan selalu ditingkatkan, karena syawal itu peningkatan. Mari kita ukur sendiri apabila ibadah-ibadah kita di hari ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah masih istiqomah seperti layaknya ketika bulan Ramadan, sebagai ciri bahwa ibadah-ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sendiri bisa menilai, kok semakin merosot, semakin malas, kurang semangat, itu pertanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah min dzalik. Oleh karena itu di bulan Syawal kita selaku pengurus pimpinan cabang Jamiatul Qur'an Mufad NU Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan, kami selaku ketua tentunya selama mimpin hampir 2 tahun ya, barangkali ada kekhilafan, kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, ucapan, tingkah laku dan lain sebagainya. Di hari ini saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Juga panjenengan semua, kita masuk dalam ciri wal afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa yang kedua adalah wal afina 'anil nas. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang ketiga adalah wal qadhimina ghayra. Jadi kalau diurut alladzina yunfiquna fis sarra, pertama adalah ciri orang bertakwa itu senantiasa berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sakit. Yang kedua wal qadhimina ghayra, mengendalikan hawa nafsu, ngempet amarah dalam situasi kondisi apapun. Kita bisa mengendalikan emosi, termasuk ciri orang bertakwa kedua. Nah, yang sekarang masuk ketiga adalah wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia seluruhnya, orang lain, sebelum mereka meminta maaf kepada kita. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Oleh karena itu di samping Al-Fakir tadi sudah meminta maaf dan panjenengan semua, dan Al-Fakir juga sebelum panjenengan minta maaf, Al-Fakir sudah memaafkan panjenengan semua. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan di bulan puasa kita secara haqqullah,
hablum minallah, fokus di bulan Syawal kita menjalankan hakul ada, hablum minan nas. Kalau sudah saling dimaafkan, insya Allah kita mendapat gelar Idul Fitri, kembali kepada suci tanpa dosa apapun. Mari selama 11 tahun ke depan harus lebih baik lagi, baik ibadah mahdoh kita kepada Allah, ibadah ghairu mahdoh kita kepada antar sesama manusia, kita tingkatkan lagi, lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan janji Allah, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kita tidak mengupas halal bihalal, cukup ucapan ini ya. Jadi kita saling memaafkan satu sama lain ya. Tentunya kita bersama manusia tidak mungkin tidak punya dosa, tidak punya salah, pasti. Karena manusia mudahnya salah dan khilaf. Al-insan mahalul khata' nisyan. Pasti sudah itu. Maka di sini tadi kita sudah saling memaafkan. Mudah-mudahan maaf kita ini senantiasa juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita dimaafkan, hakul adab antar sesama manusia, kalau kita punya salah belum minta maaf atau belum memaafkan, maka Allah Ta'ala belum memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan di hari ini ayo kita sering melegakan, saling mengikhlaskan untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Itu harapan Al-Fakir. Selanjutnya terkait dengan masalah rapat kerja kedua, intinya hakikatnya raker itu adalah sebagai sarana evaluasi dari program-program organisasi yang telah kita jalankan setahun kemarin. Raker pertama di Tutur, kita telah membuat program kerja, baik program kerja jangka pendek, menengah dan panjang sudah kita lakukan. Dan hari ini nanti kami mohon kepada masing-masing wakil ketua yang membidangi program, hendaknya bisa melaporkan ya, untuk melaporkan hasil program apa sudah berjalan apa belum. Nah, kalau memang ada program-program yang sangat dirasa berat, nanti bisa dievaluasi dan bisa diperbaiki lagi dalam rapat sidang-sidang komisi, nanti itu bisa diperbaiki lagi untuk dilaksanakan setahun ke depan lagi. Ini diharapkan. Al-Fakir selaku ketua bukan berarti Al-Fakir yang melaksanakan program itu semua. Panjenengan sudah tahu bahwa wakil-wakil ketua itu sudah membawa program masing-masing. Contohnya seperti wakil ketua 1 Ustaz Abdul Wahid, hadir ya. Beliau itu juga punya sekretaris ya. Itu membawai bidang tahfidz dan tilawah. Jadi semua kegiatan ketahfidzan, apa itu pembinaan, apa itu ada lomba, apa itu ada tryout, ada semacam munakosa terkait dengan masalah tahfidz dan tilawah, itu merupakan tanggung jawab daripada ketua 1. Programkan kapan ada yang tinggi, misalnya 2 tahun sekali kan kita untuk tinggi ya. Mari di raker kedua barangkali mau diprogramkan, monggo. Bismillah, kita laksanakan pengadaan MTQ versi IHMU. Itu ranahnya tugas daripada wakil ketua 1. Nah, selama setahun ini apa yang sudah berjalan? Tilawah apa sudah berjalan pembinaannya? Atau mungkin sudah ada bibit-bibit baru yang potensial untuk bisa diikutkan ke kancah-kancah event-event MTQ atau bagaimana? Termasuk tahfidznya.
Walaupun kita sudah banyak melakukan kerjasama MOU dengan pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan, ada beberapa kemarin itu sudah berjalan dulu. Yang pertama. Yang kedua, wakil ketua 2. Nah, wakil ketua 2 ini adalah membidangi TPQ Tarqilah dan pondok pesantren di bawah Komandan Ustadz Abdul Rahman dan sekretaris. Nah, di bidang TPQ, di bidang Tarqilah ini selama setahun program apa yang sudah berjalan? Hasil amanat program kerja pertama ditutup itu berjalan semua apa belum? Yang saya tahu wakil ketua 2 mendapat mandat lagi, amanat lagi, itu menjadi ketua LP 4Q, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran Al-Quran, pusat, wilayah, kabupaten. Terkait dengan masalah ini, kami Al-Fakih sebagai ketua JKH dan ketua LP 4Q Abdul Rahman diundang mengikuti Rakerwil, rapat kerja wilayah se-Jawa Timur di PWNU Jawa Timur, mulai nanti jam 1 siang sampai besok, di 2 hari. Nanti oleh-olehnya nanti akan kita sampaikan kepada panjenengan semua. Itu tugas daripada Ustadz Abdul Rahman selaku wakil ketua 2. Nah itu mohon dievaluasi apa yang belum jalan, apa yang dirasa berat, mari kita bahas lagi, evaluasi lagi untuk bisa diprogramkan lagi, bisa dijalankan ke tahun depan. Adapun wakil ketua 3 di bawah Komandan Ustadz Musta'in dan sekretarisnya Ustadz Alfan, itu membidangi koperasi Tarqilah. Alhamdulillah kemarin bulan Ramadan koperasi Tarqilah sudah memilih seorang direktur dan manajer. Direktur adalah Ustadz Musta'in sendiri sebagai ketua 3. Adapun manajernya adalah Ustadz Ansori. Ini bulan Ramadan. Lah, program-program ke koperasi dalam rangka untuk menopang menghidupkan organisasi sudah jalan dulu. Karena bulan puasa kemarin, mungkin sekarang sedang menyusun program. Itu mohon di manage yang bagus, sekiranya koperasi bertumbuh terus sehingga JKH bisa mandiri. Itu harapan kita. Kalau udah koperasi mandiri, kita nggak perlu kirim proposal, minta ke sana, saya nggak perlu. Gitu kan? Monggo, itu nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bahas banyak ini, kalau bicara tilawah bukan tilawah saja, banyak sekali cabangnya itu. Ini tugasnya Ustadz Abdul Wahid ini. Kalau tidak salah koordinator tilawahnya Ustadz Sunanda, ya. Tahfidnya Ustadz Mahmud. Itu ada cerdas cermat, MFQ Fahbil Quran, juga ada MSQ Syarhil Quran, juga ada Khattat Al-Quran, ada tafsir bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia Al-Quran, ada juga makalah Al-Quran. Banyak itu ranahnya tilawah. Tahfidz tidak hanya tahfidz, ada 1 juz tilawah, ada 5 juz tilawah, banyak sekali. Ya, itu mohon nanti di rapat-rapat komisi nanti mohon masing-masing bidang itu bisa mengevaluasi kegiatan program setahun kemarin yang berjalan dan tidak berjalan, terus mau diapakan tahun depan, gitu aja. Sehingga organisasi itu benar-benar hidup dan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Adapun di bidang kebendaharaan, di sini sudah ada bendahara umum. Ya. Bendahara umum itu dipegang oleh Neng Titin, ya. Istri daripada Rois Majelis ini. Adapun bendahara pembantu punya 2, ya. Ada bendahara 1 yaitu Ustazah Liana, itu menerima masukan-masukan keuangan di bidang apa?
mungkin di bidang kewisudaan dan sebagainya, ya. Adapun bendahara yang kedua adalah dikomandani oleh Ustazah Riyadul Badi'ah. Itu tentang munakis, ya. Jadi keuangan munakis apapun itu nanti ada di bendahara 2 Ustazah Riyadul Badi'ah. Tapi tetap keluar masuk keuangan tetap satu pintu lewat bendahara umum. Jadi 3 orang bendahara harus selalu berkoordinasi. Gitu kan? Yaitu adapun di koperasi nantilah sudah ada bendahara sendiri, yaitu Ustazah Ita, gitu kan? Uswah hasanah. Hadir enggak Ustazah Uswah? Insyaallah hadir. Oh, insyaallah hadir. Kita enggak ingat ya. Beliau bendahara koperasi Tartila. Sekretarisnya adalah Ustazah Ita, ya. Ayah, betul. Ada semua, tinggal dijalankan. Mohon nanti ke depan, karena yang paling menonjol kegiatan TGH ini selama ini Tartila, terus Tartila. Nah ini mohon nanti secara ketua berharap termasuk wilayah, termasuk pusat ini yang menonjol Tartila, karena memang tiap hari kegiatan. Tapi bukan berarti untuk tilawah, tahfidz, khotob, fahmin, bukan berarti tidak. Sesuatu tupoksi masing-masing, tugas pokok puisi dan deskripsi tugas masing-masing, ayo jalankan semua. Jalankan semua. Nah nanti kayak mohon di bidang munakis, saya ingin bagaimana munakis ini diatur kembali. Kalau dulu pernah ada program, insya Allah bulan ini kalau nggak salah, misalkan ada pelatihan standarisasi munakis. Sebenarnya ada, tapi karena ribet, kita bisa memilih siapa yang kira-kira yang layak menjadi pentas ya kan? Nanti kita tunjuk munakis bagian tas berapa orang, tunjuk munakis bagian penguasaan metodologi Tartila itu siapa. Dan zona tetap ada. Misalnya per zona membawahi 5 kecamatan, ada 3 misalnya. Nah ini setiap ada munakosah guru kah, munakosah santri kah, itu tanggung jawab munakis zona. Itu diatur, ya. Jadi apabila ada munakosah santri, apa itu munakosah guru dan sebagainya, mungkin munakosah tahfidz, itu nanti bisa berkoordinasi dengan pimpinan koordinator zona masing-masing. Bukan berarti cabang melepas diri, tidak, tetap ada koordinasi. Ayo kita laksanakan zona timur siapa koordinatornya, membawai Redoso, Muling, Lego, Berarti, Jombang, ya kan? Oh selatan siapa koordinatornya, munakisnya, semuanya berjalan. Nanti diatur begitu. Karena selama ini kita yang berjalan di cabang. Lalu untuk nanti bisa diatur, bisa diputuskan di raker yang kedua hari. Saya nggak tahu caranya, yang penting menghasilkan program yang lebih bagus lagi untuk dijalankan setahun lagi ke depan. Gitu. Jadi para hadirin sekalian, terus terang di setiap pertemuan JIH ini sangat dibutuhkan. Kemarin saya ikut halal bihalal DGRI, bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Haji Hasbullah, ya kan? Beliau meminta JIH ada di bagian terdepan. Nanti akan kita susun kembali MOU-nya, kerjasamanya dengan JIH itu Kabupaten Pasuruan. Sehingga kalau ini di tangan kita, maka dinas pendidikan banyak punya mulai dari TK, ya kan, SD, SMP, ya kan. Adapun RA, MI, MD itu ranahnya, domainnya Kementerian Agama. Nanti kita MOU juga dengan Kementerian, gitu. Adapun di tingkatan di atasnya SMK, SMA itu ranahnya
kepala cabang dinas provinsi. Karena SMK ini sudah dibina oleh Pemprov, pemerintah provinsi, bukan dinas pendidikan kabupaten. Jadi kita bisa kerjasama semua ini. Kalau ini bisa dipegang semua, insya Allah panjenengan akan sulit atur waktu, karena kebanyakan jam terbang, gitu kan ya. Di sini akan mutu kita memasyarakat Al-Quran dan Qur'anikan masyarakat ini akan benar-benar. Akan banyak tim menakis, tim terjun sama waktu akan kewalahan. Monggo nanti juga diprogramkan juga itu. Mungkin kalau yang masuk di Komisi 1, 2, 3 aku masuk direkomendasikan untuk melanjutkan kerjasama TMU dengan dinas terkait, dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan juga dengan Kementerian Agama. Kalau dengan LPTQ, lembaga pengembangan tilawatil Quran, tanpa ada MUU pun kita sudah menjadi satu, berkolaborasi LPTQ dengan TKI. Nanti saya sudah punya SK, nanti kita akan terbitkan. Kemarin sudah kami rapat LPTQ di lantai 3. Coba Bapak nggak bisa hadir. Ada kata hadir, saya akan minta, katanya panjenengan minta juara 3 besar Jawa Timur. Saya mau tanya, Wani Miro, dia itu dosa jadi kadang-kadang karena sibukan. Jadi untuk pembinaan MTQ hari ini saya informasikan untuk jadwal itu akan dilaksanakan mulai tanggal 17 Juni, sangat lambat. Jadi saya sudah lagu lama, ini satu front itu paling hafal gitu. Lagu lama. Kenapa kok nggak dimulai bulan Januari kemarin? Bersih lagu manusia sudah berbeda semua. Duit dulu mau, pasti duit dong. Lah, maunya saya minta itu di akhir Mei ini atau awal Juni sibuk dengan persiapan ibadah haji. Kan sudah ada guru sendiri saja dia. Ibadah haji ada yang harus sih. Akhirnya mau tidak mau tanggal 17, 18 itu ada pembinaan kafilah untuk persiapan MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur di Kota Pasuruan, insya Allah tanggal 29 September sampai 8 Oktober, 10 hari, sangat dekat. Nah, ini kemarin ketika kita minta untuk pembinaan, ini belum kita komunikasikan dengan pembina provinsi. Insya Allah hari ini dari LP3 akan ke sini mengatakan surat murid ke saya, mau disampaikan kepada Dewan Hakim yang ada di provinsi. Bersama hari kan ada rakerwil ya. Insya Allah para ahli Quran, para Dewan Hakim, para pembina Al-Quran akan hadir semua. Di situ akan kita gunakan kesempatan untuk bisa menyampaikan jadwal pembinaan untuk Kabupaten Pasuruan. Kalau memang di sana mengiyakan tidak berbenturan, ya tanggal 17 Juni. Tapi kalau saya mesti di sana, kita akan semakin ribet nanti di sini. Ya, kita hanya bisa memberikan semacam arahan saja. Karena kalau awal-awal orang kan mungkin ya semuanya tergantung backup yang memiliki anggaran. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan banyak pembina yang seharusnya dulu sudah eksis pembina banyak dikompres. Kok orang-orang sudah muncul nama ini mau ditolak, ini sudah ditandatangani bupati. Dia nggak bisa bernama apa saya. Terus itu cuma sekian. Ya ini sudah ditandatangani, jadi SK-nya tanda tangan bupati. SK LPTQ sudah ditandatangani, tinggal pelantikan. Nah, di sini sudah banyak masuk Ustaz Sududin, sekretaris 3 akan disibukkan ini. Satu front LPTQ sebagai pembina NFI. Ada lagi yang masuk Ustaz Imran Rosadi masuk itu. Ustaz Imran Rosadi juga Ustaz Wahid bagian tahfidz, Ustaz Sunanda masuk, Ustaz Sohibul Anwar masuk. Apa lagi ya? Masih banyak. Ustaz Daristin, Ustaz Dati Hajati kok masuk. Banyak dari tiga kita masuk. Ya nanti apabila ada pembinaan
Semua cabang lomba yang ada di Kabupaten Pasuruan itu nanti sepenuhnya biayanya ditanggung oleh LPTQ. Jadi kegiatan kita untuk bisa memasyarakatkan Al-Quran ke daerah-daerah itu nanti yang membiayai adalah LPTQ. Jadi begitu mengayun perahu ya, dua program jalan, LPTQ jalan, TQH juga jalan. Jadi seperti itu gambaran. Jadi terakhir saya mohon kepada para panjenengan, mari kita betul-betul meningkatkan rasa khidmat kita kepada GTIO di bawah Panji Nahdlatul Ulama. Ya, mohon ini kemarin waktu rapat itu ya, gak teko saya tak teko menyampaikan karena panjenengan kan sudah disumpah ya. Dilantik, disumpah pada malam nuzulul Quran, malam 17 Ramadan. Sakral sekali. Emang ada usulan bagaimana Ustaz? Pengurus-pengurus yang belum aktif dan aktif ini kita sodorkan surat pernyataan dan materai. Kadang-kadang istri Allah, apa kurang cukup ya disumpah di depan para ulama, para kiai, PCNU, di wilayahku juga hadir. Ya kan, pakai jas kantong nanti cantik disumpah. Apa yang kita sumpah begitu nggak melaksanakan tugas? Ya monggo, ya monggo. Saya tidak memaksakan panjenengan aktif tidak. Yang jelas begitu panjenengan disumpah dilantik, amanah sudah di pundak panjenengan. Ya, jadi kalau misalnya ada rapat sebagainya, ya berkomentar. Mohon maaf Ustaz, betul bersama tidak apa. Yang penting mau komen di grup, ya kan? Gak komen, gak teko, lama-lama kan orang sahabat juga terbatas ya, ada batasnya. Yang penting minta komennya. Kalau komen minimal panjenengan alhamdulillah masih hidup. Kan iya dong. Gak komen, jangan-jangan nanti innalillah, nggak tahu gitu ya. Nauzubillah min. Tapi tadi sudah bilang ke Ustaz MF saya dengar sudah Ustaz, teman-teman yang hadir gak usah dipersoalkan. Yang jelas saya tahu beliau sudah jadi tokoh masyarakat, sudah jadi orang-orang penting di daerahnya masih. Ketika tidak hadir mungkin beliau sudah bisa memilih dan memilih mana yang lebih penting. Yang lebih penting ini terpaksa aku tidak hadir karena kedua dingin. Kita harus juga mau. Oke, mudah-mudahan di depan untuk tahun kedua dan ketiga beliau-beliau yang tidak aktif bisa bersama dengan kita untuk terus menghidupkan organisasi PJ GTIN, termasuk PAJ. Nanti PAJ bisa menimba ilmu hasil raker yang ada di sini di PJ. Panjenengan kemarin PAJ juga dilantik malam 17 Ramadan juga, walaupun hanya pengurus harian, ya kan? Lah itu di pundak panjenengan sudah ada tanggung jawab, ada amanah. Minimal ada kan raker juga kecil-kecilan ya. Ayo raker program ini selalu maaf rek, mau dijalankan rek ini mau kenapa? Nanti tak tahu laporkan. Monggo panjenengan nanti menimbai. Termasuk LP Pagi yang baru Salatul Rahman ketua cabang LP Pagi sekarang di Rakarwil pertama wilayah. Kami juga ingin maju di sana untuk bisa diturunkan di PJ, dikembangkan di PJNU, di cabang-cabang di daerah masing-masing. Seperti apa? Dan kami mohon doa restu untuk Tarkila, Gus Ahid sama Ustaz Haji Khairuddin ini selalu sering memimpin. Tapi saya sedang selalu jawab di termisu. Hargai dong karya orang, hargai dong karya PJ. Dari 6 jilid jadi 4 jilid tidak gampang. Itu penuh dengan proses yang sangat berat dan panjang. Ya kan? Mungkin ini kalimat ini masuk hargai dong karya orang. Ya kan? Mau sih harus berkiblat ke PB. Semua metode, seragam, semua itu harus ke PB. Maunya begitu. Tapi nanti tergantung bagaimana pendekatan saya dengan teman-teman yang lain kepada wilayah.
sekiranya bisa dirayu dan di sana bisa memberikan sikap yang bijak ya, untuk bisa memberikan kesempatan kepada kita yang sudah menggunakan metode tartila 4 jilid. Tapi 4 jilid perlu direvisi, nanti disempurnakan lagi dan kita tolong karena masih ada beberapa yang perlu kita revisi kalau memang disetujui oleh wilayah. Adapun untuk materi tambahan seperti bil bola misalnya ada materi tambahan lain, kita nanti bekerja sama dengan BW. Tapi untuk metode tampilannya tetap menggunakan bilik kita sendiri. Itu harapan kita seperti itu. Jadi begini hadirin sekalian, ini kalau terus-terusan gitu kepanjangan nanti karena sambutan dan sedikit taujihat ini. Taujihat itu berikan semangat agar kita tetap punya roh ya, semangat yang kuat, cinta yang kuat kepada JKNU yang dibayang itu adalah berkhidmat kepada NU, ingin diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu disebut sebagai ketolongan kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya kan? Besok masuk surga itu kita punya rombongan. Kita mudah-mudahan katut rombongan di Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Insya Allah bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Allahumma amin. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada penata acara untuk dilanjutkan acaranya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.